ولتكملوا العدة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu, para pemirsa, alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disampaikan kepada Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan. Tamu agung, tamu di mana di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan. Maka bersyukur yang besar terhadap nikmat Allah yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan hidup bersama Allah As-Salam. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hasr ayat 23, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Di sana Allah berfirman menyebutkan namanya As-Salam. Di dalam secara bahasa, As-Salam itu mempunyai makna keselamatan, mempunyai makna keamanan, mempunyai makna kesejahteraan, ketentraman, dan kebahagiaan, juga perlindungan. Maka kemudian setelah kita nanti berkenalan, hidup bersama Allah As-Salam, kita berharap kita akan mendapatkan ketentraman jiwa, kebahagiaan, keselamatan, dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kemudian bisa kita pengaruhnya dalam diri kita setelah kita mengenal Allah As-Salam, dampak positif dan konsekuensi setelah kita mengenal As-Salam, itu yang pertama, kita harus menjadi orang-orang yang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kita tergantung sesuai dengan persangkaan hambanya. Allah As-Salam mempunyai makna selamat dari segala keburukan. Jadi tindakan Allah, perbuatan Allah terhadap diri kita, semuanya itu selamat dari keburukan-keburukan. Artinya apa? Bahwa artinya tidak ada ketetapan, tidak ada takdir, tidak ada perbuatan yang Allah lakukan kepada kita kecuali kebaikan-kebaikan. Jadi takdir itu tidak ada takdir yang buruk. Semua takdir Allah itu adalah baik. Takdir Allah itu tidak ada yang buruk. Kalau kita mengatakan buruk, itu hanya persepsi manusia. Tetapi di hadapan Allah, takdir Allah itu selalu baik. Maka kemudian kita harus munculkan sifat husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala ketetapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama sekarang kita sedang diberikan musibah, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa virus corona. Maka kemudian kita harus husnudzon, pasti ada kebaikan-kebaikan, karena apa yang Allah perbuat kepada diri kita, takdir ketetapan Allah itu jauh dan selamat dari keburukan-keburukan. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang sudah sama-sama kita hafal dan sama-sama kita ketahui, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah. Maka kemudian Ibnu Abbas menafsirkan, yang kita tahu Ibnu Abbas ini adalah seorang yang begitu luar biasa dalam menafsirkan ayat. Beliau mengatakan bahwa ayat ini mengandung makna tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk bahagia. Karena apa? Karena tidak ada kebahagiaan tanpa ibadah
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsekuensi ketika kita telah mengenal Allah As-Salam. Yang pertama itu adalah kita harus husnudzon, berbaik sangka terhadap apa ketetapan takdir yang Allah tetapkan kepada diri kita. Kemudian yang kedua yang harus kita amalkan dari setelah mengenal Allah As-Salam itu adalah kita bersyukur, banyak bersyukur atas nikmat, anugerah, karunia yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena Allah As-Salam itu mengandung makna Allah lah yang memberikan ketentraman, memberikan keselamatan, memberikan kebahagiaan, memberikan perlindungan kepada kita. Jadi ketika kita mendapatkan perlindungan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kesejahteraan, kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semua itu datangnya dari Allah. Karena Allah lah yang memberikan itu semua. Maka kita harus bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah As-Salam. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan setelah mengenal Allah As-Salam itu adalah kita akan banyak berzikir, mengingat Allah, menyebut-nyebut nama Allah. Karena apa? Karena Allah adalah sumber ketenangan, sumber ketentraman, sumber kebahagiaan. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubihim bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang mereka hatinya tenang, tentram, itu karena mereka mengingat Allah. Dan Allah mengulangi kembali, ingatlah, ketahuilah bahwa ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan menyebut-nyebut nama Allah, hati kita akan menjadi tenang. Maka kemudian yang ketiga yang bisa kita amalkan setelah mengenal Allah As-Salam, maka kita akan banyak berzikir, mengingat Allah di setiap nafas yang kita keluarkan hanya nama-nama Allah. Terutama di bulan Ramadan ini yang kita dilatih sebagai momen untuk kemudian kita selalu berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang bisa kita amalkan setelah kita mengenal Allah As-Salam, kita akan semakin tunduk, patuh, taat kepada aturan-aturan Allah dengan syariat-syariat Allah. Kenapa? Karena Allah lah Allah As-Salam, Allah yang akan menunjukkan jalan-jalan kebaikan kepada orang-orang yang taat, kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan subulus salam, jalan-jalan kebaikan. Maka oleh karena itu setelah kita mengenal Allah As-Salam, maka kita akan menjadi orang-orang yang tunduk patuh. Dan Ramadan, puasa ini itu melatih diri kita menjadi hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang tunduk patuh dengan melakukan semua amalan-amalan, melakukan peribadatan yang begitu banyak, baik secara kuantitas lebih-lebih secara kualitas. Maka inilah rahasia yang kemudian ada pada surat Al-Fatihah yang selalu kita minta minimal 17 kali dalam sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Allah akan memberikan petunjuk. Petunjuk ini tidak hanya menunjukkan, tetapi hidayah itu akan menghantarkan. Kalau irsyad itu menunjukkan, tapi tidak sampai menghantarkan. Tetapi jika petunjuk, hudan, hidayah itu Allah akan tunjukkan sekaligus Allah akan hantarkan kepada jalan-jalan kebaikan. Maka inilah yang kemudian bisa kita lakukan setelah kita mengenal Allah As-Salam. Kita semakin menjadi hamba-hamba yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena setelah kita tunduk patuh kepada Allah, maka kita akan mendapatkan hayatan thayyiban, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu indikasinya adalah
mendapatkan rizki yang luas. Rizki yang paling luas itu adalah diberikannya kesabaran. Kemudian keluarga atau pasangan yang baik, yang soleh, anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian ada solusi dari setiap permasalahan hidup, dan kemudian hayatun thayyiban. Yang terakhir itu adalah hati yang selalu tenang. Terakhir, apa yang bisa kita amalkan dari setelah mengenal Allah As-Salam itu adalah kita akan bersegera dari seruan Allah. Karena apa? Karena Allah selalu menyeru kita kepada kebahagiaan. Jadi kita selalu terpanggil bersegera dalam ketaatan-ketaatan. Kenapa? Karena Allah menyeru kita, mengajak kita sampai ke Darussalam. Di dalam surat Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila darissalam. Dan Allah menyeru kepada kita kepada Darussalam, kepada surga. Wa yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja, bagi siapa saja yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Maka kemudian closing dari pertemuan ini adalah bahwa surga itu adalah tempat terbaik. Tidak ada rasa di dalam surga kecuali perasaan bahagia, perasaan selamat, dan perasaan sejahtera. Bahkan para malaikat ketika ada orang-orang yang ingin masuk ke dalam surga, menyambutnya dengan kalimat salamu alaik, keselamatan bagi kalian, kebahagiaan pada kalian, kesejahteraan untuk kalian. Maka tidak layak surga ditempati oleh orang-orang kecuali mereka yang memiliki hati yang selamat, hati yang salim, salamatus sodar, hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati, dari iri, dengki, dendam, sombong, syirik, dan lain-lain sebagainya. Maka kemudian mudah-mudahan Ramadan ini bisa menempa kita sebagai sarana kita untuk menjadikan hati-hati kita hati-hati yang bersih, menjadikan kita memiliki hati-hati yang salim, tazkiyatun nas, membersihkan hati-hati kita dari penyakit. من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا